Sementara itu, Mario Dandi dan Shane Lucas saat ini masih menghuni sel tahanan Polda Metro Jaya sambil menunggu berkas perkara keduanya lengkap dan selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan. Belakangan beredar kabar, tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas mulai mengalami stres di dalam tahanan. Hal ini terungkap melalui cuitan ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, pada 5 April lalu. Jonathan menulis, sidang kemarin banyak hal tidak tersampaikan di media karena tertutup. Mulai dari tersangka yang mulai stres dan teriak-teriak di sel, banjir air mata yang pernah gue janjikan saling serang antar tersangka. Sebelumnya, Mario dan Shane sempat hadir sebagai saksi mahkota untuk pelaku anak AG pada persidangan 4 April lalu. Satu fakta persidangan menjadi sorotan dalam sidang yang digelar secara tertutup itu. Mario dan Shane disebut saling tuduh terkait aba-aba free kick seperti terdengar dalam video yang beredar sebelum Mario menendang kepala David secara brutal. Menurut versinya si Mario, enak ayam main bola itu adalah omongannya si Shane. Tapi pada saat Shane diperiksa, ditanya oleh hakim, itu adalah omongan dari si Mario. Yang kedua soal free kick. Soal free kick juga, Mario mengatakan itu adalah si Shane yang mengatakan itu. Dan si Shane pada saat ditanya oleh hakim yang mengatakan itu adalah si Mario. Jadi itu hal yang tadi yang kontradiktif. Sementara itu, kondisi korban penganiayaan Mario Dandi CS, yakni David Ozora, semakin membaik. Saat pedangdut Inul Daratista dan suaminya Adam menjenguk hari Minggu lalu, David terlihat sumringah hingga tertawa berinteraksi dengan keduanya. Ayah David, Jonathan Latumahina pun kerap membagikan kondisi David yang kian membaik melalui Twitter pribadinya. Di antaranya, momentum anaknya mendengarkan musik dan saat David tertidur pulas pada hari ke-46 dirawat intensif di rumah sakit. Pekan lalu, pasca persidangan AG, Jonathan mengungkap anaknya telah menjalani terapi kognitif dan motorik. Meski berangsur pulih, Jonathan tak mampu menahan kecewa lantaran dokter menyebut sang anak sulit kembali sembuh seperti semula. Kondisi David saat ini terbagi menjadi 2 terapi. Yang pertama adalah terapi kesadaran kualitatif, di mana hal tersebut adalah yang terkait dengan kognitif, bagaimana otak bekerja dan lain-lain. Kedua adalah kesehatan kesadaran kuantitatif, atau boleh disebut dengan motorik. David ini mengalami diffuse axonal injury stage 2. Penyebabnya adalah trauma keras yang menyebabkan otaknya berputar dan syaraf-syarafnya putus semua. Sampai saat ini sudah mengalami banyak terapi, sudah mengalami kemajuan, tetapi yang kuantitatif. Artinya dia bisa menelan, minum, dan lain-lain, tetapi kesadaran kualitatifnya belum. Senyum, menangis, itu adalah harapan-harapan kesadaran kualitatifnya pulih. Walaupun kita tetap agak kecewa dengan tindakan ini karena dokter menyatakan bahwa ini tidak akan mampu kembali seperti semula. Sebelumnya, David Ozora sempat mengalami koma selama 8 hari. Kini perawatan David telah menginjak hari ke-51 sejak ia dilarikan ke rumah sakit pasca penganiayaan oleh Mario Dandi 20 Februari lalu. Mario memberikan laporan palsu dari awal pemeriksaan kasus penganiayaan David Ozora Latumahina. Rekan-rekannya yang juga diperiksa pihak kepolisian ikut memberikan laporan sesuai arahan dari Mario Dandi. Berdasarkan laporan dan pemeriksaan awal, polisi memproses berdasarkan unsur pasal 352 ayat 2 KUHP yakni penganiayaan mengakibatkan luka berat. Namun setelah dilakukan pemeriksaan digital forensik terhadap bukti-bukti yang diperoleh, ternyata tersangka dan para saksi berbohong. Sehingga kini unsur pasal yang diproses lebih berat yaitu penganiayaan berat yang dilakukan dengan perencanaan dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun, kalau menyebabkan kematian selama-lamanya 15 tahun. Jadi bukan hanya Mario Dandi saja yang berbohong tapi yang lain juga berbohong, karena memang ada perintah dari yang bersangkutan untuk menjawab ini adalah perkelahian, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi.
Kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Ya, pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mens rea, niat di sana. Kemudian pada saat terjadinya penganiayaan yang ini sangat-sangat memprihatinkan, kita lihat ya, sangat-sangat sadis ya di sini. Itu ada 3 kali tendangan ke arah kepala. Kemudian ada 2 kali menginjak tengkuk dan juga ada 1 kali pukulan ke arah kepala. Ini yang ke arah yang sangat-sangat vital ini kepala ya. Di sana di antaranya ada kata-kata free kick, ya, free kick baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti itu, ya, ataupun tendangan bebas, ya. Kemudian juga ada kata-kata, gua nggak takut kalau anak orang lain, atau anak orang mati. Bagi penyidik di sini dan juga kami koordinasikan, konsultasikan dengan saksi ahli, ini bisa merupakan suatu mens rea, niat jahat dan juga aktus serius wujud perbuatan. Ini rangkaian perbuatan, korban sudah tidak berdaya, 2 kali ditendang sudah tidak berdaya, masih diadakan penganiayaan lebih lanjut ke arah kepala. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, sekali lagi hari ini kami melaksanakan gelar perkara secara komprehensif, ya, di mana yang pertama sebagai wujud penyidikan kami yang berkesinambungan dengan melihat alat bukti yang ada, dengan melihat digital forensik, hasil digital forensik, bukti chat WA, video, kemudian bukti digital forensik dari CCTV sekitar TKP, keterangan saksi, beberapa orang saksi ini 10 orang saksi yang saling bersesuaian, sehingga kami menemukan fakta hukum dan bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka. Maka hari ini kami menambah konstruksi pasal sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Yang kedua, terjadi peningkatan status terhadap AG yang tadinya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Dari BAP yang awal terjadi perubahan yang sangat signifikan, dan kita identikan dengan bukti chat WA dan lain sebagainya. Ternyata dari BAP awal itu yang terjadi adalah bukan penganiayaan, tetapi terjadi adalah perkelahian, jadi saling pukul. Nah, kemudian juga dari bukti digital kami bisa temukan bahwa hal tersebut memang ada perekayasaan dari BAP awal. Oleh karenanya kami sampaikan tadi, mengapa kami ini berkesinambungan? Karena kami menemukan fakta-fakta baru. Dan proses digital forensik itu tidak sebentar, butuh proses yang memakan waktu cukup lama, baik itu lewat HP, apakah itu CCTV dan lain sebagainya. Nah, setelah kami ketemukan fakta-fakta itu, kami adakan pemeriksaan, ternyata terjadi perubahan yang signifikan.